Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat spaghetti saus bolognese. Sajian ini adalah salah satu yang saya sering masak di rumah karena menjadi kegemaran suami dan anak-anak. Cara membuatnya mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memasaknya. Karena saus tomat sebagai bahan utama sudah saya buat sebelumnya dan sudah tersedia di kulkas. Dan untuk pembuatan saus tomat sudah ada di video saya sebelumnya ya. Selain saus tomat yang sudah tersedia, saya akan menambahkan bahan-bahan lain seperti daging cincang dan sayuran yang akan menjadikan saus bolognese ini lebih sedap dan spesial. Yuk, saya akan mulai saja membuatnya. Di sini saya menggunakan daging sapi segar yang saya potong-potong untuk nanti saya cincang menggunakan chopper. Saya pilih daging sapi yang berkualitas bagus yang kadar lemaknya tidak banyak. Bawang bombay saya potong dadu. Bawang putih yang saya cincang kasar. Di sini saya menggunakan 50 gram bawang putih untuk daging sebanyak 500 gram. Perbandingan jumlah bawang putih dan daging yang akan menghasilkan rasa masakan yang seimbang. Saya menggunakan paprika yang saya potong-potong kotak kecil. Tapi ini opsional ya, bisa di skip kalau tidak tersedia. Saya juga menggunakan wortel. Sayuran ini sudah mempunyai rasa manis, sehingga tidak perlu lagi menambahkan banyak gula pada masakan. Wortel saya parut kasar. Daging sapi yang sudah saya potong-potong tadi, saya masukkan ke dalam chopper. Kalau mau lebih praktis, bisa menggunakan daging sapi giling yang sudah siap pakai, atau bisa juga menggunakan kornet. Jadi tergantung pilihan kita saja ya, mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan saus tomat homemade yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dengan saus tomat ini, saya tidak perlu lagi menambahkan banyak bumbu ke dalam saus bolognese-nya nanti. Karena saus tomat ini rasanya sudah saya sesuaikan sebelumnya. Sebenarnya, tanpa menambahkan daging atau sayuran ke dalamnya, saus ini sudah bisa digunakan terutama untuk berjualan dengan versi ekonomis. Tinggal mencampurkan dengan spaghetti dan menambahkan topping di atasnya. Bisa dengan keju parut atau apapun jenis toppingnya, yang pasti disesuaikan dengan harga jualnya ya. Saya lanjutkan dengan memanaskan air untuk merebus spaghetti. Sambil menunggu air mendidih, saya akan mulai menumis. Bawang putih cincang saya masukkan terlebih dahulu. Kemudian bawang bombay. Saya tumis hingga kedua bawang ini harum dan layu. Saya masukkan daging cincang. Kalau tidak suka daging sapi, bisa juga diganti dengan daging ayam ya. Kembali pada selera masing-masing. Setelah air mendidih, saya masukkan garam. Kemudian spaghetti kering. Lamanya merebus, ikut yang tertulis pada kemasan ya. Sambil menunggu spaghetti yang masih merebus,
saya kembali ke daging yang sudah mulai berubah warna. Saya masukkan paprika dan wortel. Saya masak hingga daging terlihat lebih kering. Setelah spaghetti al dente, kata orang Itali, matikan api dan saring. Air rebusan spaghetti tidak saya buang karena akan saya pergunakan untuk memasak saus. Saya beri minyak pada spaghetti agar tidak saling menempel. Kembali lagi ke daging. Saya beri black pepper, sedikit gula, dan garam. Saya tambahkan bay leaf dan black pepper lagi. Saya masukkan saus. Nah, di sini saya tambahkan air rebusan spaghetti. Jika dirasa kurang, airnya bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Saus sudah matang dan saya akan sisihkan sebagian. Buang daun bay leaf agar nanti tidak ikut termakan ketika disajikan. Saatnya spaghetti masuk dan saya aduk hingga spaghetti terlumuri saus. Saya tambahkan keju parut. Saya menggunakan keju edam. Untuk keju sesuai favorit masing-masing ya. Ini pun opsional. Ketika tidak ada keju, tidak menggunakan pun tidak apa-apa. Sudah matang. Spaghetti sudah siap untuk disajikan. Memang ini bukan cara Itali, tapi ini adalah cara saya menikmati spaghetti bolognese. Tambahkan saus lebih banyak ya jika dirasa kurang. Satu resep saus bolognese ini bisa dipergunakan untuk 2-3 kali penyajian. Jadi tinggal merebus kembali spaghetti jika sewaktu-waktu akan disajikan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.